Bunga di Batu Cadas. Audiobook oleh Novel Silat. Jilid 9 Part 2. Dan rasa-rasanya kegelisahannya tidak lagi dapat ditahankannya di dalam dadanya, ketika bangsawan yang terakhir meninggalkan pendapa itu. Apakah yang akan terjadi? Ki Dipanala menjadi semakin berdebar-debar. Namun sekali lagi ia harus menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Raden Ayu Galihwarit pun kemudian minta diri pula. Seperti biasanya, maka sebuah kereta sudah siap untuk mengantarkannya. Ki Dipanala berdesah, aku terlampau berprasangka. Ternyata Raden Ayu Galihwarit pun segera pula sebelum malam menjadi semakin jauh. Karena itu maka Dipanala pun segera turun dari dahan di luar dinding halaman. Namun ada sesuatu yang tidak mapan di dalam hatinya. Ia tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk mengikuti kereta Raden Ayu Galihwarit itu. Bagaimanapun juga ia mencoba mencegah keinginannya itu, namun Ki Dipanala tidak berhasil. Dengan demikian maka ia pun dengan tergesa-gesa pergi ke kudanya. Hatinya sendiri telah memaksanya untuk kemudian dari jarak yang agak jauh mengikuti sebuah kereta yang meninggalkan regol istana Pangeran Surawijaya. Agaknya hatiku memang ditumbuhi rambut jagung, berkata Ki Dipanala di dalam hatinya, akulah yang berpikir jelek. Tetapi Dipanala masih tetap mengikuti kereta itu di dalam keremangan malam di jalan raya kota Surakarta. Namun ia harus berhati-hati. Jika Raden Ayu Galihwarit mengetahui bahwa ia mengikutinya, maka nafsunya untuk membunuh pasti akan menjadi semakin besar. Sejenak Ki Dipanala hanya melihat kesepian. Kota yang ramai di siang hari itu bagaikan sudah tidur nyenyak. Sinar lampu minyak masih tampak berpencaran di beberapa buah rumah di pinggir jalan. Tetapi rumah-rumah yang lain tampaknya sudah menjadi gelap seperti tidak berpenghuni. Namun terasa dada Ki Dipanala berdesir ketika matanya yang tajam menangkap bayangan sesuatu di pinggir jalan di hadapannya, bahkan di hadapan kereta Raden Ayu Galihwarit. Bayangan itu adalah bayangan sebuah kereta pula, seperti kereta yang dipergunakan oleh Raden Ayu Galihwarit. Ki Dipanala benar-benar menjadi berdebar-debar. Ia pun segera meloncat turun dan mengikat kudanya di tempat yang agak jauh dan terlindung. Namun ia tidak segera tahu apa yang harus dilakukan. Ki Dipanala hanya dapat mengawasi kereta Raden Ayu Galihwarit yang juga berhenti. Dengan hati-hati Dipanala merayap mendekat di luar sadarnya. Seakan-akan ia dengan bernafsu sekali ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Terasa dada Ki Dipanala terguncang. Ia melihat seorang perwira berkulit putih turun dari kereta yang semula berhenti, kemudian meloncat naik ke kereta yang lain, yang ditumpangi oleh Raden Ayu Galihwarit. Gila, terasa dada Dipanala bergejolak. Wajahnya menjadi panas dan tangannya bagaikan ingin meremas kepala orang asing itu. Juga di luar sadarnya, Ki Dipanala meraba hulu kerisnya. Tetapi tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Bahkan kemudian dengan geram ia berkata di dalam hatinya, oh, apakah aku akan melibatkan diri dalam kesulitan yang lebih dalam? Ketika aku tanpa sengaja menjumpai peristiwa yang hampir sama, maka maut sudah mulai merabatan kuku. Apalagi jika aku sekarang mengulanginya. Maka aku rasa umurku tidak akan bertahan sampai sepekan. Ki Dipanala menahan gejolak di dadanya dengan telapak tangannya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ternyata yang telah terjadi itu tidak membuat Raden Ayu Galihwarit menjadi jera. Kemaksiatan itu masih juga diulanginya, tanpa menghiraukan kemungkinan yang dapat terjadi. Namun dada Ki Dipanala tiba-tiba berguncang ketika ia teringat kepada Raden Rudira. Jika anak itu mengetahui apa yang terjadi, tentu ia tidak akan dapat menahan hatinya lagi. Apalagi jika Raden Rudira sempat mengikuti kemana kereta ini akan pergi dan apa yang akan dilakukan oleh Raden Ayu Galihwarit selanjutnya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli, Ki Dipanala menggeram di dalam dadanya. Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah surut, ia tidak akan ikut mencampuri persoalan itu, agar ia tidak semakin tersudut di dalam kesulitan. Ia masih mempunyai keluarga yang harus mendapat perlindungannya. Jika aku mati karena aku mempertahankan harga diri tanah ini, apa boleh buat? Tetapi alangkah nistanya mati tanpa arti dibunuh oleh Mandra dan kawan-kawannya, Ki Dipanala mengeluh di dalam hati. Tetapi niatnya diurungkannya ketika ia mendengar desir di tikungan. Ketika dari celah-celah dedaunan ia melihat di dalam keremangan malam dua ekor kuda yang perlahan-lahan maju di sebelah lorong kecil menuju ke jalan raya, hatinya bagaikan melonjak. Kedua orang penunggang kuda itu adalah Raden Rudira dan Mandra. Sejenak Ki Dipanala tidak dapat berpikir apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun dalam pada itu, kereta yang semula ditumpangi oleh orang asing itu sudah mulai bergerak meninggalkan tempatnya. Sebelum Ki Dipanala berbuat sesuatu, maka ia mendengar Mandra berdesis, sekarang Raden. Keduanya melecut kudanya, sehingga kuda itu pun segera meloncat berlari menuju ke kereta yang masih berhenti di pinggir jalan sebuah desir yang tajam bagaikan membelah jantung Ki Dipanala. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Karena itu,
Di luar sadarnya ia pun bergeser menepi, sehingga meskipun dari kejauhan, ia dapat menyaksikan apa yang terjadi dalam keremangan malam. Oh, ia berdesah, kudaku tertambat agak jauh. Dipanala berdiri saja mematung. Dengan demikian ia memang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika ia berlari ke kudanya, maka yang akan terjadi pasti sudah terjadi. Ki Dipanala terkejut ketika sejenak kemudian ia mendengar seseorang berteriak, "Kubunuh kau bule." Tetapi suara itu bukan suara Raden Rudira. Suara itu adalah suara Mandra. Pada saat itu, kereta yang ditumpangi oleh Raden Ayu Galihwarit dan perwira kumpeni itu sudah siap untuk berangkat. Tetapi suara Mandra itu bagaikan memberi aba-aba kepada perwira kumpeni itu untuk bertindak. Dengan tangkasnya ia menyambar sesuatu sebelum tangannya mendorong pintu keretanya. Ketika pintu itu terbuka, ia pun segera meloncat turun. Sesaat kemudian terdengar sebuah ledakan memekakkan telinga. Ledakan yang serasa meretakan dada Ki Dipanala. Ia tahu benar, suara apakah yang telah merobek sepinya malam itu. Dan hampir berbareng dengan itu, seorang dari kedua penunggang kuda yang ingin menyerang perwira kumpeni itu pun terlempar dari kudanya dan jatuh di jalan berbatu-batu. Sementara itu, selagi orang yang terjatuh itu menggeliat, maka kuda yang lain pun berlari kencang sekali dan hilang membelok ke dalam sebuah lorong sempit. Ki Dipanala mengetahui bahwa untuk meledakkan senjata itu untuk kedua kalinya diperlukan waktu. Karena itu hampir saja ia meloncat menyerang. Tetapi sekali lagi hatinya telah diterkam oleh keraguan-raguan. Ia mengetahui bahwa yang terlempar itu justru adalah Raden Rudira yang berpacu di depan. Selagi Ki Dipanala ragu-ragu, maka terdengar kereta yang ditumpangi oleh perwira kumpeni dan Raden Ayu Galihwarit itu mulai berderak, dan roda-rodanya pun mulai berputar pula. Dalam pada itu, di dalam kereta yang sudah mulai bergerak itu, Raden Ayu Galihwarit menggigil ketakutan mendengar bunyi ledakan senjata perwira kumpeni itu. Namun sambil tersenyum perwira asing itu berkata dalam bahasa yang patah-patah, "Tidak ada apa-apa." "Siapakah yang tuan tembak itu?" Perwira itu tertawa, "Seorang perampok. Mereka ingin merampok aku." Memang ada orang-orang Surakarta yang tidak senang melihat kehadiran kami, betapapun baik maksud dan tujuan kami. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih bertanya, apakah mereka tidak akan menyerang kita lagi nanti? Tentu tidak berani. Yang masih hidup itu tentu akan lari, karena ia tidak akan dapat melawan senjataku. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak mau ditolong hidupnya untuk mengetahui kemajuan dunia. Pandangan mereka terlampau sempit dan sombong. Jika sekali-sekali mereka melihat negeriku dan negeri-negeri tetangga, barulah mereka sadar bahwa mereka sudah ketinggalan untuk lebih dari 1 abad lamanya. Raden Ayu Galihwarit tidak begitu mengerti maksud perwira asing itu. Namun ia pun menjadi agak tentram, karena perwira itu memang memiliki senjata sedahsyat petir. Dengan demikian Raden Ayu Galihwarit mencoba untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Ia harus berbuat sebaik-baiknya terhadap perwira kumpeni itu dan ia akan segera kembali ke istana Ranakusuman sebelum Pangeran Ranakusuma datang dari istana Susuhunan. Selagi kereta itu berderik di sepanjang jalan, maka Ki Dipanala berdiri membeku di tempatnya. Namun ia tidak sampai hati untuk tidak berbuat sesuatu, karena dari kejauhan ia yakin bahwa sebenarnya Raden Rudira masih belum benar-benar terbunuh. Setelah melalui pergolakan perasaan yang riuh, akhirnya Ki Dipanala melangkah setapak demi setapak mendekati. Tetapi ia pun segera meloncat ke samping dan hilang di balik dedaunan ketika ia mendengar seekor kuda berderap mendekat. Dan Ki Dipanala yakin bahwa orang berkuda itu pasti Mandra. Ia akan dapat segera menolongnya. Agaknya masih ada harapan bagi Raden Rudira, berkata Ki Dipanala di dalam hati. Sejenak kemudian maka seekor kuda berhenti beberapa langkah di samping tubuh Raden Rudira yang tergolek di tanah. Namun setiap kali anak muda itu masih mencoba untuk bangkit, meskipun ternyata ia sudah tidak mampu lagi. Ketika ia melihat Mandra berdiri tegak di sampingnya, maka terdengar suaranya lemah, "Mandra. Mandra. Tolong bawa aku pulang. Aku ingin berbicara dengan ayahanda." Tetapi Mandra masih tetap berdiri di tempatnya. "Mandra. Mandra," nafas Raden Rudira menjadi semakin terengah-engah. Namun yang terdengar adalah suara tertawa yang berkepanjangan. Ternyata suara tertawa itu telah mengejutkan Raden Rudira, sehingga ia pun tersentak sejenak. Kepalanya terangkat dan untuk beberapa lamanya ia bersandar pada siku tangannya. Tetapi tidak terlalu lama, karena kemudian kepalanya itu dengan lemahnya perlahan-lahan terkulai lagi di tanah. Namun terdengar suaranya lemah, "Kenapa kau tertawa?" "Aku terluka. Meskipun peluru bangsat itu hanya mengenai pundakku, tetapi aku terbanting dari kuda. Punggungku terasa seakan-akan patah dan darah masih saja mengalir." Suara tertawa Mandra menjadi semakin keras. Namun sejenak kemudian suara itu mereda, "Raden. Aku hanya ingin menimbulkan kesan kepada orang-orang yang tinggal tidak begitu jauh dari tempat ini. Mereka tentu mendengar ledakan senjata orang asing itu.
Mereka tentu menyangka terjadi sesuatu. Tetapi jika mereka mendengar suara tertawa, maka mereka tentu akan berpikir lain. Oh, suara Raden Rudira menjadi semakin lemah, sekarang tolonglah aku, bawa aku pulang. Aku akan berbicara dengan ayahanda. Ayahanda harus tahu apa yang telah terjadi. Tetapi aneh sekali. Ki Dipanala yang mendengar pembicaraan itu dari balik gerumbul di pinggir jalan pun menjadi bingung ketika ia mendengar Mandra tertawa pula. Mandra, desak Raden Rudira, jangan tunggu aku mati di sini. Dan yang benar-benar mengejutkan adalah jawaban Mandra, apakah salahnya? Mandra, sekali lagi Raden Rudira tersentak, kali lagi ia tergolek dengan lemahnya. Yang terjadi adalah di luar kekuasaanku, Raden. Tetapi, kau dapat berusaha. Terlambat. Kenapa terlambat? Mandra tidak menjawab. Tetapi suara tertawanya masih terdengar. Mandra, Mandra. Apakah kau sudah gila, desis Rudira? Tidak Raden. Aku masih tetap sadar. Dan aku pun menyadari kegagalan ini. Kenapa bisa gagal, Mandra? Kau mengatakan bahwa semuanya sudah kau atur sebaik-baiknya. Kau sudah berbicara dengan sais kereta itu. Dan kau katakan bahwa orang asing itu tidak akan membawa senjata di dalam keretanya, apalagi kereta yang satu itu. Ketika kemudian Mandra tertawa, Raden Rudira menjadi curiga. Juga Ki Dipanala menjadi curiga. Raden, berkata Mandra, nasib Raden memang terlampau jelek. Seharusnya orang itu tidak bersenjata dan seharusnya sais itu menahan keretanya. Tetapi kenapa tidak? Suara tertawa Mandra semakin menyakitkan hati. Bahkan kemudian ia berkata, sudahlah Raden. Ikhlaskan saja kematian Raden. Raden memang bernasib jelek hari ini. Mandra, kau benar-benar gila. Aku tidak gila. Katakan, kenapa kau berbuat seperti orang gila jika kau masih tetap sadar? Baiklah Raden. Di saat terakhir sebelum Raden benar-benar mati aku akan mengatakannya. Mandra berhenti sejenak oleh suara tertawanya. Aku tidak dapat mencegah bahwa hal ini harus terjadi. Jika sais kereta itu berbuat sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa penumpangnya, maka hadiahnya terlampau banyak. Terlampau banyak untuk ditolak. Itulah yang menarik perhatianku Raden. Dan aku akan mendapat separuh dari hadiah itu. Oh, Rudira benar-benar terkejut mendengarnya. Bahkan jantung Dipanala pun bagaikan melonjak mendengarnya. Hampir saja ia berteriak. Tetapi ia pun masih berhasil menahan diri. Bahkan ia tidak dapat menolak ketika sebuah ingatan menyambar hatinya. Keduanya telah berusaha membunuh aku. Aku tidak berkepentingan apapun atas keduanya. Jika aku melihat yang terjadi biarlah itu sebagai suatu pengalaman saja bagiku. Dalam pada itu ia mendengar Raden Rudira berkata dengan suara bergetar, pengkhianat. Pengkhianat, tetapi Mandra tertawa saja. Mandra, apakah aku tidak pernah memberimu sesuatu? Apakah aku tidak pernah memberimu hadiah dan upah yang cukup? Memang cukup Raden. Menurut ukuran orang berkulit coklat seperti kita. Tetapi ternyata orang-orang berkulit putih itu memberikan upah terlalu banyak. Apalagi Sais yang mencium rencana pembunuhan itu. Ia dapat mengarang cerita, alasan apakah yang dipergunakan oleh pembunuh yang mengintai. Iri, dengki, pemberontak, dan apa saja. Sebelum hal ini terjadi, Sais itu sudah mendapat kepercayaan. Apalagi setelah ia berhasil menyelamatkan tuannya dan Raden Ayu Galihwarit. Diam, Raden Rudira masih ingin berteriak. Tetapi suaranya sudah sangat lemah. Anak yang malang. Di saat terakhir kau telah mengalami bencana ganda. Kau telah dihianati oleh kepercayaanmu, dan kau harus melihat kenyataan bahwa ibumu bukan orang yang sebersih kapas. Oh. Mandra masih tertawa. Katanya, aku selalu ingat kepada nasib Sura. Seorang penjilat besar. Mungkin lebih besar dari aku. Jika pada suatu saat tidak diperlukan lagi, maka ia akan dilempar jauh-jauh, bahkan mungkin dibunuh seperti Dipanala. Tetapi agaknya nyawa Dipanala masih cukup liat. Mandra berhenti sejenak, lalu, ingatan itu selalu menghantui aku. Dan terbayanglah nasibku sendiri jika aku tetap menjadi budak Raden yang setiap hari harus menjilat. Akhirnya aku jemu. Ketika sahabatku itu menawarkan pekerjaan yang lebih baik, dan sekaligus upah yang menggelarkan jantung, maka aku mengambil keputusan untuk berkhianat sekarang, sekaligus menghilangkan jejak. Memang licik sekali. Raden Rudira menggeram. Terdengar suaranya bergetar oleh perasaan sakit dan terlebih-lebih sakit lagi adalah hatinya, kau tidak ubahnya seperti anjing. Mandra justru tertawa. Katanya, Raden benar. Aku memang tidak ubahnya seperti anjing. Jika ada orang lain yang melemparkan tulang lebih besar, aku akan lari kepadanya. Bahkan sekaligus aku akan menggigit tuanku yang terdahulu. Jangan menyesal bahwa tuan sudah memelihara anjing. Dan anjing seperti aku dan Sura pasti masih akan berkeliaran. Gila. Kubunuh kau.
Mandra tertawa semakin keras. Katanya kemudian, sudahlah. Nikmatilah kepedihan hati yang terakhir. Pengkhianatan dan pelanggaran pagar ayu. Sejenak lagi aku harus kembali ke Ranakusuman. Berpura-pura mencari kau Raden, dan kemudian menangis sehari-harian karena kau tidak dapat diketemukan. Sesudah itu, agar aku tidak terlalu bersedih, aku akan meninggalkan Ranakusuman. Di rumah itu aku akan selalu teringat kepada momonganku, karena aku adalah seorang abdi yang setia. Begitu? Gila sekali. Oh, Raden Rudira menjadi semakin lemah. Tetapi Raden, aku masih akan berbuat baik sekali lagi. Aku akan mempercepat penderitaan Raden, kemudian membuang Raden di tempat yang terasing, begitu. Dan apakah Raden tahu tempat yang terasing itu? Di jalan menuju ke Jati Aking. Aku akan menyobek luka peluru itu. Sehingga tepat seperti luka pedang, Mandra berhenti sejenak, lalu, setuju. Oh, Raden Rudira sudah kehilangan tenaganya. Jika mayat Raden diketemukan, maka aku akan menangisinya sekali lagi, dan dengan menyesal meratap kenapa Raden pergi sendiri, tanpa aku. Tentu aku akan menyebar desas-desus bahwa telah terjadi pertengkaran antara Raden dan Raden Juiring ketika Raden Juiring akan memasuki kota. Kemudian kalian berkelahi dan saling mengejar di luar pengetahuanku karena aku sedang pulang ke rumahku beberapa lama. Oh, alangkah mudahnya membuat cerita semacam itu. Mungkin cerita lain yang lebih menarik. Rudira sama sekali tidak menjawab lagi. Tubuhnya sudah menjadi terlalu lemah oleh darah yang mengalir dan hati yang meronta-ronta. Alangkah pedihnya. Baiklah Raden. Aku kira sudah cukup. Apakah Raden masih akan bertanya lagi? Rudira sama sekali tidak menjawab. Bagus. Sekarang aku akan mempercepat kematian Raden. Sayang, peluru itu hanya mengenai pundak Raden, sehingga Raden tidak segera mati. Jika Raden cepat mati, Raden tidak akan mendengar pengakuanku yang menyakitkan hati dan mendengar kenyataan tentang ibunda yang cantik dan tetap muda itu. Rudira yang menjadi putus asa itu sama sekali tidak menyahut lagi. Dalam saat yang menggetarkan jantung itu masih sempat diingatnya lamat-lamat, apa saja yang pernah terjadi dan apa saja yang pernah dilakukan. Dalam keremangan malam yang sepi di jalur jalan kota itu ia masih melihat bayangan Mandra yang berdiri tegak di sisi tubuhnya yang lemah. Sejenak kemudian ia melihat Mandra itu menarik pedangnya sambil tertawa. Ki Dipanala masih bersembunyi di tempatnya. Ia sudah mengambil keputusan untuk tidak ikut campur di dalam persoalan antara Mandra dan Raden Rudira. Aku tidak mau terlibat lagi. Sudah cukup parah bagiku, katanya di dalam hati. Dari tempatnya ia melihat Mandra itu menyentuh Raden Rudira dengan kakinya sambil berkata, bersiaplah untuk mati. Ini adalah kebaikan hatiku yang terakhir untuk segera mengakhiri penderitaan Raden. Penderitaan lahir dan batin. Mungkin di saat menjelang mati orang-orang berdosa seperti kita memang akan mengalami penderitaan lahir dan batin seperti Raden ini. Tetapi jangan menyesal setelah semuanya terlambat. Perlahan-lahan Mandra mengangkat pedangnya siap untuk menusuk dada Raden Rudira yang terbaring dengan lemahnya. Jangan mengumpat. Dosamu akan bertambah, desis Mandra sambil tertawa. Namun ketika pedang Mandra itu perlahan-lahan mulai bergerak, ternyata sesuatu yang tidak dimengerti sama sekali oleh Ki Dipanala, telah mendorongnya tanpa dapat dilawannya. Kata hati nuraninya ternyata jauh lebih kuat dari nalarnya, sehingga tiba-tiba saja ia telah meloncat dari gerumbul di pinggir jalan itu. Mandra yang sudah siap untuk membunuh itu terkejut bukan buatan. Sejenak ia berdiri mematung, namun kemudian dengan cepat ia menginjak dada Rudira sambil melekatkan ujung pedangnya di dada itu pula. Katanya, kau Dipanala. Apa yang akan kau lakukan? Dipanala termangu-mangu sejenak. Pedang itu akan dapat segera menghunjam di dada Raden Rudira. Karena itu, ia tidak boleh berbuat dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba semua ingatan tentang usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Raden Rudira itu tersisih oleh kata nuraninya yang sebenarnya. Dengan demikian maka ia pun kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan anak muda yang malang itu. Dipanala, geram Mandra kemudian, kenapa kau di sini? Dipanala termenung sejenak. Lalu jawabnya, kebetulan saja Mandra. Setiap kali dengan kebetulan aku melihat rahasia yang besar tentang keluarga Ranakusuman, sehingga hampir saja aku terbunuh agar aku tidak menyebarkan rahasia itu. Lalu sekarang kau mau apa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat Raden Rudira mati. Mandra menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya Dipanala dan Rudira berganti-ganti. Dipanala yang berdiri tegak di dalam keremangan malam, sedang Rudira yang menjadi semakin lemah, sudah tidak dapat melawannya sama sekali, sementara kakinya diletakkannya di dada orang yang selama ini diturutinya setiap patah katanya. Mandra, berkata Dipanala kemudian, aku mengetahui segala rahasia yang tersimpan di Ranakusuman. Aku juga mengerti bahwa kau dan Raden Rudira berusaha membunuhku atas persetujuan Raden Ayu Galihwarit karena kebetulan aku mengetahui apa yang pernah terjadi, seperti yang terjadi saat ini, gila, geram Mandra.
Tetapi ia pun kemudian tertawa sambil berkata kepada Raden Rudira, "Nah Raden, ketahuilah. Kita memang telah dipaksa dengan cara yang paling halus untuk membunuh Dipanala karena Dipanala pernah mengetahui rahasia ibunda Raden Rudira. Satu lagi bekal menjelang kematianmu." Raden Rudira memang sudah terlalu lemah. Tetapi yang paling buruk padanya adalah perasaan putus asanya, sehingga seakan-akan ia memang tidak mampu berbuat apapun lagi. "Nah, sekarang aku melihat satu rahasia lagi," berkata Dipanala kemudian, "bahwa Mandra, penjilat besar yang berhasil menyingkirkan Sura, telah berkhianat pula." Memang agak berbeda dengan Sura. Sura dianggap berkhianat setelah ia sempat berpikir. Tetapi Mandra berkhianat justru karena ia menjadi penjilat yang lebih besar lagi, yang sama sekali telah kehilangan akal dan pikiran. "Tutup mulutmu," teriak Mandra, "jika kau membuka mulutmu sekali lagi, pedangku akan segera terhunjam di dada anak malang ini." "Apa peduliku," jawab Dipanala, "kalian telah berusaha membunuh aku. Sekarang kalian akan saling berbunuhan sendiri, silahkan. Silahkan. Dendamku akan terbalas tanpa aku minta." Raden Rudira mati di ujung pedang Mandra, sedang Mandra kelak pasti akan tertangkap karena pembunuhan ini, tidak seorang pun melihat, geram Mandra. Akulah yang melihat. Aku bersedia untuk menjadi saksi di dalam perkara ini." Wajah Mandra menjadi merah padam dipandanginya Dipanala yang masih berdiri di tempatnya dengan wajah yang tegang. "Kau tidak akan melakukannya, Dipanala." "Kenapa tidak? Ini adalah suatu kesempatan yang paling baik bagiku. Tanpa berbuat sesuatu aku sudah dapat melepaskan pembalasan yang setimpal. Kedua orang yang akan membunuh aku akan mati dengan caranya sendiri. Raden Rudira dengan cara yang pantas, sedang kau akan mengalaminya dengan cara yang lebih mengerikan. Mungkin kau akan digantung di alun-alun, tetapi mungkin kau akan menjadi pertunjukan pendahuluan pada upacara rampogan macan di alun-alun. Kau akan diadu dengan seekor harimau lapar tanpa senjata sebelum harimau itu dirampok oleh para prajurit." "Tidak. Tidak," Mandra hampir berteriak. "Jangan berteriak. Bukankah ada rumah yang terletak tidak jauh dari tempat ini? Aku tidak peduli. Jangan menyesal bahwa kelak kau benar-benar akan diadu dengan harimau lapar, karena kau membunuh seorang putra pangeran. Jika kau terlalu sakti dan memenangkan perkelahian melawan harimau itu, maka kau pasti akan dihukum picis." Namun tiba-tiba Mandra itu tertawa. Katanya, tidak akan ada saksi hidup yang dapat mengatakan tentang peristiwa ini, kecuali orang asing itu. Ia tentu akan mengatakan bahwa justru aku sudah menyelamatkannya. "Memang kau sudah menyiapkan cerita panjang tentang usaha pembunuhan itu. Tetapi seperti kau yang dapat mengarang cerita semacam itu, bahkan tentang jalan sepi ke Jati Aking agar kesan kematian Raden Rudira seakan-akan oleh Raden Juiring, maka aku pun akan dapat mengarang cerita yang barangkali lebih baik dari ceritamu." "Tidak," Mandra tertawa semakin keras, "karena kau pun akan mati di sini. Kau berdualah yang akan diketemukan orang di jalan sepi ke Jati Aking." "Kenapa aku?" Suara Dipanala menjadi gemetar. "Karena kebodohanmu kau akan mati saat ini. Kenapa kau tidak melihat pembunuhan ini sambil bersembunyi saja jika kau memang ingin menjadi saksi hidup dan melepaskan dendammu kepadaku sama sekali? Tetapi sekarang sudah terlambat. Kau akan aku bunuh juga seperti Raden Rudira." "Aku tidak berbuat apa-apa," sahut Dipanala dengan cemasnya, "aku hanya melihat saja." Mandra tertawa semakin keras. Dan tiba-tiba saja ia mengangkat kakinya dari dada Raden Rudira. Baginya Rudira sudah tidak akan berdaya sama sekali. Kapanpun ia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Bersambung ke jilid 9 part 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.